Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang pegal-pegal di seluruh badan gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu mengalami hal seperti itu teman-teman, dan pegal-pegalnya itu di mana-mana gitu teman-teman ya. Kadang kita itu kalau misalnya belum paham, belum mengerti itu, pikiran kita itu selalu kemana-mana sebab pegalnya itu sudah berbagai macam cara. Kalau seandainya ditangani itu tetap saja untuk pegal-pegalnya itu tidak hilang-hilang. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami pegal-pegal karena memang ada dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya adalah gangguan rumahan. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis banyak sekali mengalami sensasi ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sensasinya itu pasti ada aja. Nah itu teman-teman ya, kadang kayak macam meriang, panas dingin gitu teman-teman ya, termasuk di pegal-pegal seperti yang sekarang saat ini akan saya sampaikan gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu sensasinya sangat banyak sekali. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis selalu mengatakan bahwa asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Memang benar sekali gitu teman-teman ya, karena ketika sekarang mengalami sensasi begini, besoknya mengalami sensasi yang lain lagi. Kita tangani, esoknya itu pasti sensasi yang lain itu hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya jangan heran kalau seandainya orang-orang atau misalkan Anda juga merasakan banyak sekali mengalami sensasi. Nah itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Makanya untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi di session kali ini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang semua sensasi karena durasinya nggak akan cukup teman-teman ya. Jadi di session kali ini saya akan share video tentang cara menangani pegal-pegal di seluruh badan gitu teman-teman ya. Namun sebelum saya jelaskan panjang lebar, kalau seandainya kita ingin mengetahui bagaimana cara menanganinya, alangkah baiknya kita itu harus bisa mengenali penyebabnya gitu teman-teman. Karena untuk setiap menangani segala sesuatu, kalau misalkan kita tidak tahu penyebabnya, itu akan terasa percuma. Salah satu contoh kecil, kalau seandainya kita mendapatkan meriang gitu teman-teman karena memang sehabis kecelakaan misalkan nginjek paku
paku gitu teman-teman ya. Kemudian ada panas dingin, meriang. Itu kalau misal kalian tangani meriangnya itu kalian tidak akan membaik teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian tangani kakinya habis injak paku, kalau seandainya kalian tangani hal seperti itu meriangnya itu pasti akan hilang. Nah itu teman-teman, sama halnya dengan pegal-pegal yang kalian rasakan. Nah itu teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis mengalami badan pegal-pegal, biasanya itu yang pertama karena bentuk respon tubuh teman-teman ya. Kenapa saya katakan bentuk respon tubuh? Karena ketika kalian mengalami sakit apapun, kalian pasti akan mengalami pegal-pegal. Cuman kalian tidak menyadarinya. Contoh kecil, ketika kalian tersayat oleh pisau tangannya gitu teman-teman ya, pasti agak menegang. Nah itu teman-teman, dan itu sebetulnya respon tubuh ya, bentuk pertahanan tubuh, respon. Nah itu teman-teman, jadi nggak usah khawatirkan gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kalian mengalami panas demam dulu saat belum terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ketika kalian mengalami sakit yang lain, sakit biasa gitu teman-teman ya, otot kalian juga menegang teman-teman ya, kemudian terasa tidak nyaman badannya. Cuman waktu dulu terasa pegalnya itu tidak sangat luar biasa gitu teman-teman, hanya biasa-biasa saja. Karena apa? Karena dulu kalian tidak menyadarinya, karena kalian tidak mengingat-ingatnya, karena kalian tidak terlalu merasakannya gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kalian mengalami pegal-pegal, kalian menjadi heboh teman-teman. Karena apa? Karena sensitif kalian sedang benar-benar tinggi teman-teman, padahal itu bisa karena respon tubuh. Wajar kalau seandainya kita itu sedang sakit kemudian ada penegangan otot, itu yang pertama gitu teman-teman ya. Itu yang saya alami dan kemudian sepengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya, penegangan otot itu bisa karena efek stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kadang banyak pikiran atau stres itu kadang suka mengelak, kadang tidak menyadarinya. Pak, saya itu nggak stres. Pak, saya itu nggak banyak pikiran. Kadang selalu seperti itu. Dulu juga sama lah. Ketika saya terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, ketika banyak orang-orang yang datang ke rumah itu, udah nggak usah banyak pikiran, enjoy aja katanya gitu. Kadang hati itu pengennya itu marah. Kadang selalu bingung gitu. Orang-orang itu bilang saya itu terlalu banyak pikiran. Pikiran apa? Saya itu nggak banyak pikiran. Padahal tanpa disadari setiap harinya selalu memikirkan tentang penyakit. Setiap harinya selalu memikirkan tentang sensasi. Nah itu teman-teman, dan itu tanpa disadari itu menjadi stres tersendiri, itu menjadi banyak pikiran buat kita teman-teman ya. Setiap harinya itu selalu memikirkan tentang penyakit, sensasi, kapan nih sehat, penderitaan, ya seperti itu. Nah itu teman-teman, berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kita banyak pikiran, cuman variasi pikirannya. Nah itu teman-teman, kadang memikirkan tentang kesusahan, kadang memikirkan tentang pasangan, kadang memikirkan tentang tentang cita-cita. Nah itu ya, dulu bervariasi seperti itu, dan itu tidak menyebabkan stres karena seimbang di situ. Ada kesenangan, ada kesedihan, ada penderitaan, ada kesulitan, kemudian beralih lagi dengan kesenangan, seperti itu. Nah sekarang pemikiran-pemikiran itu mengganggu, kemudian menjadi stres, itu menjadi hal yang sangat besar itu karena semuanya hampir rata-ratanya itu dari setiap harinya itu ya tentang negatif teman-teman ya, penderitaan, sakit, sensasi. Nah itu teman-teman, jadi nggak ada pemikiran-pemikiran tentang bahagia. Nah di situ perbedaannya teman-teman ya. Dulu kita stres tetapi tidak mengganggu kita teman-teman, karena stresnya di situ bervariasi. Nah sekarang stresnya kita stres cuman sangat mengganggu karena stresnya itu tidak bervariasi. Nah itu teman-teman, karena tidak ada pemikiran tentang kebahagiaan. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika sekarang sedang mengalami stres, banyak pikiran gitu teman-teman ya, sangat wajar sekali menurut saya kalau seandainya ada penegangan otot gitu teman-teman ya. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiganya, bisa saja penegangan otot itu karena pikiran negatif kemudian melahirkan ketakutan. Karena untuk yang namanya takut, cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman, itu ada penegangan otot, dan itu respon tubuh juga sih sebetulnya teman-teman ya. Tengok orang-orang yang terkejut gitu teman-teman, orang yang gelisah gitu teman-teman ya. Ketika ada orang jalan kemudian kita kagetkan, wah gitu ya teman-teman ya, dan itu pasti jantungnya berdebar, kemudian dia itu ototnya menegang juga, napasnya agak pendek
juga. Nah, kejadian-kejadian itu sebetulnya bentuk respon tubuh gitu teman-teman. Nah, makanya sekarang juga ketika kalian ada pegal-pegal, napas agak pendek juga sudah diperiksakan ke dokter nih, sudah diperiksa ke bagian paru-paru, ini dinyatakan baik-baik saja, ya sudah, itu cuma bentuk respon tubuh saja. Pas itu jantungnya berdebar, tetapi ketika di EKG saya baik-baik saja, ya sudah, itu cuma bentuk respon tubuh saja. Nah, itu teman-teman saat kita mengalami cemas, was-was, gelisah, apalagi mengalami ketakutan. Nah, itu teman-teman, dan apakah berbahaya? Tidak sama sekali, hanya mengganggu saja. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, sekarang ketika kalian sudah mengetahui ternyata sakit badan atau misalkan pegal-pegal enggak jelas itu, kalau seandainya kalian mengetahui, yang pertamanya bisa karena respon tubuh karena memangnya kitanya sedang sakit, kemudian yang keduanya karena memang itu dari stres atau misalkan banyak pikiran, kemudian yang ketiganya karena memang sedang mengalami ketakutan gitu teman-teman, walaupun ketakutan itu tidak kadang kita sadari gitu teman-teman, ya sudah, berarti itu tidak berbahaya, bisa kalian tangani dengan sendirinya. Kalau misalkan Pak, mungkin saya itu dari sakit karena memang sekarang pencernaannya belum membaik, kemudian ada sakitnya juga gitu teman-teman, ya kemudian mungkin dari situ ya sudah gitu teman-teman, kalian gak usah cemaskan, nanti juga bakalan hilang dengan sendirinya pegal-pegal seperti itu. Nah, itu teman-teman. Kemudian Pak, saya itu mungkin dari stresnya, dari terlalu banyak pikiran, karena setiap hari itu selalu memikirkan tentang penyakit, selalu memikirkan tentang sensasi, selalu memikirkan tentang kehidupan, penderitaan gitu teman-teman. Ya sudah, stop stresnya, kalian tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan, mencari-cari hiburan yang menyenangkan, nanti juga ototnya kembali normal kembali gitu teman-teman, dan rasa pegal itu hilang dengan sendirinya. Nah, itu teman-teman. Kemudian kalau seandainya kalian, Pak, saya itu karena memang selalu berpikir tentang ketakutan, akhirnya setiap hari itu selalu memikirkan tentang ketakutan, akhirnya ada penegakan otot, kemudian menjadi pegal-pegal juga, mungkin dari sana ya sudah, stop berpikir tentang ini itu yang membuat kalian takut gitu teman-teman, ya toh kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali tidak berbahaya. Nah, itu teman-teman, jadi untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu semuanya hanya sensasi saja. Nah, itu teman-teman, tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif. Nah, itu teman-teman, mau produktif gimana? Sedikit-sedikit kalian terlalu merasakan, sedikit-sedikit ada sensasi yang hadir. Nah, itu teman-teman, akhirnya ruang lingkup kita itu menjadi terbatas. Disitulah mengganggu terhadap kita, kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya. Jadi untuk pegal-pegal itu kalian gak usah khawatir. Jadi memang ketika kita ada sakit gitu teman-teman, ya itu hanya bentuk respon tubuh saja. Jadi untuk respon tubuh itu bukan dari asam lambung saja, kalian bisa mendapatkan pegal-pegal itu dari sakit manapun, karena ketika ada penegangan itu, ya kalau seandainya dilihatnya dari respon tubuh gitu teman-teman. Jadi sakit demam kalian pasti mengalami pegal-pegal, sakit gigi kalian juga mengalami pegal-pegal. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang lebih menakutkan atau misalnya lebih menyiksa itu teman-teman, ya ini sepengalaman saya dulu itu ketika ada penegangan di bagian belakang, ya di bagian kepala belakang, kemudian di bagian punggung juga. Jadi rasanya itu kita itu seperti mengangkut beban yang sangat berat gitu teman-teman, ya kita sudah dipijit, sudah di gimanain juga, tetap saja itu hadir setiap harinya kalau seandainya penyebabnya gak hilang-hilang teman-teman. Dulu saat belum memahami, saya juga sering melakukan pijat refleksi gitu teman-teman, ya kadang ya sembuhnya itu cuma 1 jam 2 jam jarak ketiga jamnya itu pasti hadir lagi, karena waktu itu ya belum tahu penyebabnya gitu teman-teman. Jadi yang saya ingat itu ketika orang-orang terkena pegal-pegal, ya larinya itu dipijit gitu teman-teman, dan ternyata ketika dicoba itu nyaman cuma 2 jam 3 jam gitu teman-teman, selebihnya itu hadir lagi pegal-pegal. Nah, di situ mulai berpikir, ya ini kenapa sih pegal-pegalnya itu nggak hilang-hilang gitu teman-teman. Dan ketika dicari keterkaitannya, kemudian digali keterkaitannya, memang ternyata bisa dari situ. Dan akhirnya ketika kita tangani akar permasalahannya, alhamdulillah itu pegalnya itu hilang dengan sendirinya gitu teman-teman, sedikit-sedikit hilang. Jadi nggak kita sekarang memahami kemudian sekarang bisa hilang pegalnya, enggak juga seperti itu juga gitu teman-teman, ya sepengalaman saya jujur. Jadi untuk menghilangkan pegal-pegal itu tetap sama, semuanya butuh proses dan butuh pembiasaan. Nah, untuk pegal-pegal itu cara menghilangkannya
prosesnya sesuai pengalaman saya teman-teman ya, ketika memahami oh ternyata itu dari respon tubuh, oh itu ternyata dari karena memang psikis, oh itu ternyata dari mental, itu kita bisa tangani dengan cara seperti apa? Rileks saja teman-teman ya, rileks saja, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini tidak berbahaya, jadi jangan terlalu banyak berpikir tentang ini itu. Nah kemudian tetap melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, kemudian perbanyak minum juga gitu teman-teman ya. Nah ketika beraktivitas setiap hari melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, karena kitanya enjoy, kemudian pikirannya juga rileks, hatinya senang juga ya, di situ spase ototnya itu kemudian menjadi normal lagi teman-teman, dan untuk pegal-pegal itu hilang dengan sendirinya tanpa dipijit, tanpa kita dikasih obat apapun gitu teman-teman ya. Jadi fix waktu itu ketika yang saya rasakan ternyata otot menegang itu bisa membaik kalau misal kitanya itu santai, rileks dan nyaman. Nah itu teman-teman, hindari stresnya juga. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh, silakan saja, karena untuk mencontoh itu tidak berbayar, kemudian gratis, kemudian mudah juga gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan Pak, saya itu agak sulit, berbeda dengan yang Bapak katakan, untuk menjadi mudah itu butuh pembiasaan teman-teman. Di awal-awal saya juga sama gitulah, agak sulit gitu teman-teman ya, ketika setiap harinya mencoba rileks, nyantai, kemudian memahami bahwa gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu tidak berbahaya. Kemudian ketika sensasi hadir, tetap aja pemikiran itu selalu kemana-mana. Waduh ini sensasi apa lagi, waduh jangan-jangan ini pure sekarang itu mendekati kematian, seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya dibiasakan setiap hari menanamkan dalam pikiran bahwa ini cuma sensasi saja, ini cuman rasanya saja, untuk berbahaya tidak sama sekali. Setiap hari berpikiran seperti itu, dan lambat laun karena mungkin terbiasa dengan pemikiran seperti itu, akhirnya ya mulai terbiasa, dan kemudian pemikiran tentang penyakit-penyakit itu hilang dengan sendirinya dan tergantikan dengan pemikiran-pemikiran yang menyenangkan. Kapan nih saya akan jalan-jalan lagi? Besok mau kemana lagi nih jalan-jalan? Hari ini mau melakukan apa lagi nih? Hal seperti itu teman-teman, berbeda ketika belum memahami, kemudian belum melakukan pembiasaan untuk jalan-jalan menyenangkan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan teman-teman ya. Itu biasanya setiap harinya itu dipikirannya itu tentang penyakit, berharap-harap penyakit. Nanti penyakitnya datang lagi enggak? Nanti sensasinya hadir lagi enggak? Nanti jam segini rasa tidak nyaman hadir lagi enggak? Setiap hari seperti itu teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk kalian, agar kalian itu cepat bangkit, cepat bangun gitu teman-teman ya, lakukan pembiasaan dari mulai sekarang, biar minimal pemikiran-pemikiran tentang penyakit itu hilang dengan sendirinya, terkikis sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang pegal-pegal nggak jelas itu ya, memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu lebih dominan, sering dirasakan gitu teman-teman setiap hari ya. Dan untuk pegal-pegalnya itu nggak jelas sih sebetulnya ya. Kadang kalau misalnya dikatakan pegal-pegal, nggak pegal juga gitu teman-teman ya. Jadi kayak macam sakit, tapi dikatakan sakit enggak sih sebetulnya, cuma pegal-pegal. Bingung untuk menjelaskannya, tetapi itulah rasanya gitu teman-teman ya. Makanya untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika diceritakan sama orang lain itu sulit sih sebetulnya gitu teman-teman, kalau misalkan merekanya tidak mengalaminya gitu teman-teman ya. Nah itu, nah kebetulan untuk sakit pegal-pegal itu sangat bervariasi, banyak sekali teman-teman ya. Itu yang lebih dominan yang saya rasakan itu yang dulu yang super berlebihnya itu di bagian belakang kepala teman-teman ya. Ini kalau misalnya dipegang itu kayak macam papan teman-teman ya, dan itu kalau misalnya kita noleh kayak macam begini itu nggak bisa teman-teman ya. Itu karena dulu saking penegangan ototnya itu semakin kencang sekali, karena waktu itu saya stresnya cukup tinggi sekali teman-teman ya, karena setiap harinya itu selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang kematian, dan memikirkan tentang ratapan nasib penderitaan yang dialami setiap hari teman-teman, dan itu menjadi stres tinggi gitu teman-teman. Dan wajar menurut saya gitu teman-teman, saat ini saya mengatakan seperti itu ya, karena ada stres tersendiri. Tetapi dulu sempat bingung juga sih sebetulnya gitu teman-teman ya, kadang selalu mengeluh ini kapan mau sembuh gitu teman-teman ya. Jadi untuk pegal-pegal nggak jelas itu yang membuat kita itu nggak nyaman, serba nggak nyaman lah, nengok nggak nyaman gitu teman-teman, tidur nggak nyaman, semuanya tidak nyaman gitu teman-teman ya. Dan ketika
pergi ke tukang pijit, kita dipijit juga tetap tidak membaik teman-teman ya. Dan tetapi ketika mulai mencoba merilekkan diri gitu teman-teman, memperbanyak minum, kemudian mencari hiburan, olahraga ringan juga, jalan-jalan gitu teman-teman, kurangi rebahan, dan akhirnya alhamdulillah yang saya alami teman-teman ya, itu membaik dengan sendirinya, tanpa obat, tanpa herbal, tanpa dipijit. Nah itu teman-teman, jadi pure itu ketika relax, santai, itu pegal-pegalnya hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena saya yakin 100% bahwa rasa asam lambung dan sensitif psikosomatis itu memang sangat tidak nyaman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.